Saudara, polisi mulai menerapkan sistem ganjil genap di kawasan tol menuju ke Pelabuhan Merak. Rekayasa lalu lintas ganjil genap diberlakukan untuk mengantisipasi peningkatan kendaraan menuju pelabuhan di puncak arus mudik. Hari ini polisi hanya memperbolehkan kendaraan dengan plat nomor ganjil yang melewati Pelabuhan Tol Merak. Kendaraan berplat genap akan diarahkan melalui jalur arteri. Rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional melihat kepadatan kendaraan. Tepatnya tanggal 27, kita akan menerapkan ganjil terlebih dahulu, di mana untuk kendaraan yang dapat melalui ke arah Merak menggunakan ruas tol dari mulai Cikupah hingga ruas tol Merak, itu sementara kendaraan ganjil. Untuk sementara kendaraan yang genap, maka nanti sistemnya akan dikeluarkan melalui exit tol Ciujung dan nanti diarahkan untuk dapat menggunakan jalur arteri. Sementara Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten juga dipadati kendaraan roda 2 yang akan menyeberang ke Bakauheni, Lampung. Pemudik motor memilih untuk menyeberang pada siang hari untuk mengurangi kepadatan di pelabuhan. PT Pelindo memprediksi peningkatan pemudik motor akan terjadi pada esok hari. Saudara, rekayasa arus lalu lintas dilakukan di daerah Pasar Limbangan, Garut, Jawa Barat. Polisi memberlakukan sistem buka tutup sementara dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Rekayasa lalu lintas diberlakukan karena kepadatan yang terjadi akibat aktivitas di Pasar Limbangan. Sejumlah rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan untuk mengurai kepadatan di sejumlah titik yang akan dilalui pemudik. Kita akan bergabung dengan sejumlah jurnalis Kompas TV. Sudah ada Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga di Pelabuhan Merak. Lalu ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Yogi Syahrevi di Limbangan, Garut. Kita akan ke Rahma Piliang terlebih dahulu. Rahma, sudah diberlakukan sistem ganjil genap. Seperti apa pantauannya di sana, Rahma? Dan juga saudara, memang per siang tadi sudah diterapkannya sistem ganjil genap di ruas tol Tangerang Merak, begitu di mana penerapan ganjil genap ini mulai dari ruas tol Cikupah hingga Merak. Dan memang pantauan kami dari siang tadi hingga petang ini masih terpantau normal begitu ya, Sintia dan juga saudara. Kondisi di Pelabuhan Merak ini baik di baik di dermaga eksekutif atau di dermaga 6 maupun dermaga reguler lainnya. Dan kalau misalnya kita juga melihat berdasarkan data begitu dari ASDP memberikan data bahwa untuk H-5 atau dari 5 hari menuju Hari Raya Idul Fitri ini hampir 11.000, hampir 100.000 penumpang yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Dan inilah dari pantauan udara, Sintia dan juga saudara, bagaimana kondisi di Pelabuhan Merak saat ini. Dan dapat dilihat memang untuk kondisi di Pelabuhan Merak, khususnya di dermaga 6 ini masih terpantau normal begitu. Tidak ada penumpukan kendaraan, tidak ada antrian yang panjang. Jikapun ada antrian, itu adalah antrian dari kendaraan yang mengantri untuk masuk ke kapal dan bukanlah antrian yang mengular begitu, Sintia dan juga saudara. Mengingat kalau kita lihat kembali begitu ya, ada sistem yang diterapkan oleh SDP yaitu satu jenis tiket saja yang diberlakukan, di mana ini juga diarahkan juga oleh para petugas di bandara, para petugas di pelabuhan begitu, untuk mencari lokasi dermaga yang baru saja kapal mulai bersandar. Nah, dari petugas ini akan mengarahkan kendaraan ke dermaga-dermaga yang nantinya dari kendaraan ini bisa langsung masuk ke kapal tanpa adanya antrian yang panjang. Selain itu juga, Sintia juga saudara, kalau kita melihat bagaimana dengan jumlah penumpang yang sudah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera begitu dari kemarin hingga saat ini memang kalau datanya terlihat meningkat begitu ya, tapi kalau untuk pandangan mata saja tidak terjadi kepadatan begitu, masih terpantau normal. Dan juga memang salah satu antisipasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu penerapan ganjil genap
di ruas tol Tangerang Merak begitu, terkhususnya dari ruas tol Cikupa hingga Merak. Tapi kalau misalnya kita melihat jika dari kendaraan ini plat nomornya tidak sesuai dengan tanggal di mana dia berangkat begitu, misalnya untuk hari ini adalah tanggal ganjil begitu, tidak sesuai plat nomornya dengan ganjil, maka akan disuruh untuk keluar dari tol begitu, nanti akan diarahkan keluar di kilometer 61 di exit tol Ciujung, dan kendaraan ini akan diarahkan ke jalan arteri atau ke ruas arteri, dan nantinya bisa langsung juga menuju ke Pelabuhan Merak. Jika untuk dari kendaraan truk begitu juga akan diarahkan baik itu ke Ciwandan ataupun ke Pelabuhan BBJ. Tapi hingga petang ini, Cynthia dan juga saudara, untuk kondisi di Pelabuhan Merak ini masih terpantau normal, kadang beberapa dermaga ini masih terpantau lengang, tidak ada antrian kendaraan dan juga tidak ada kantong parkir yang terisi begitu, Cynthia dan juga saudara. Demikian. Geser ke Pasar Limbangan Garut, sudah ada Zevanya Situmeyang di sana. Zevanya, sempat diberlakukan sistem one way. Apakah sore ini juga masih diberlakukan dan skemanya akan seperti apa nanti? Ya Cynthia, kalau untuk sore hari ini arus lalu lintas di jalur Limbangan Garut Jawa Barat ini sudah kembali normal seperti biasa. Memang tadi siang hari ini sempat terjadi adanya perlambatan arus atau kepadatan begitu ya di depan Pasar Limbangan, tepatnya dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya. Tapi untuk sekarang tadi kurang lebih setengah jam sistem one way sepenggal ini diberlakukan. Namun untuk sore hari ini sudah berhasil terurai kepadatan yang ada, dan juga melihat kalau dari arah sebaliknya, dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung ini arus lalu lintas terpantau masih lengang atau lancar begitu ya, sehingga tadi one way sepenggal ini diprioritaskan untuk laju kendaraan dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya terlebih dahulu, karena tadi memang berdasarkan pantauan kami juga ini cukup padat merayap, cukup banyak laju kendaraan atau volume kendaraan yang melintas menuju ke arah Tasikmalaya, kemudian juga hingga ke Jawa Tengah begitu ya. Dan juga Cynthia dan juga saudara, mengingat ini sudah H-1 menuju ke puncak dari arus mudik Lebaran, ini memang kalau dari Satlantas Polres Garut sudah menyiapkan sejumlah antisipasi yang akan diberlakukan, karena memang dari hari ini sudah terlihat adanya keramaian dibandingkan hari sebelumnya. Kalau sebelumnya ini rata-rata kendaraan hanya didominasi oleh minibus dan juga truk muatan, hari ini sudah mulai terlihat cukup banyak mobil kendaraan pribadi dari plat kendaraan dari B, bernomor kendaraan B begitu dari arah Jakarta, kemudian ada juga berplat kendaraan D dari arah Bandung, juga T dari Karawang, yang artinya ini sudah mulai banyak pemudik yang melakukan perjalanan mudiknya, yang tentunya ini dari Polres Garut, Satlantas Polres Garut akan menerapkan sistem one way sepenggal jika besok akan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Selain itu, dari Satlantas Polres Garut ini juga sudah menyiapkan tim urai yang akan disebar di beberapa titik di kawasan jalur Limbangan Garut ini, di mana salah satunya ini akan dikerahkan 10 personil tim urai di kawasan Limbangan, di mana tempat saya melaporkan saat ini. Yang kedua di kawasan Malangbong, di 10 personil juga akan dikerahkan untuk mengurai adanya kepadatan pada puncak arus mudik besok. Cynthia. Atas laporan Anda, Zevanya Situmeyang langsung dari Garut, dan sebelumnya sudah ada Rahma Piliang langsung dari Merak. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, selamat sore.